Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya kajian hadis Arba'in Nawawi. Yang kali ini sudah sampai hadis ke-37. Al-hadisu as-sabi'u wa thalathun. Jadi hadis ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya itu terkait tentang apa? Rahmatnya Allah SWT kepada kita. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, kemudian ada yang menyimak, ada yang mendengarkan, ada yang memperhatikan benar salahnya, maka apa? Dikasih rahmat Allah, ya, dijaga. Ketika ada yang ingin mencelakai pun pasti akan dijaga, karena ini adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW. Intinya begitu luasnya rahmatnya Allah ketika kita ingin beramal soleh. Termasuk hadis yang ini nanti. Hadis yang sekarang temanya adalah adlullah wa fadluhu wa qudratuhu. Adilnya Allah Subhanahu wa taala, bisa ditulis adilnya Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Jadi saking luasnya, begitu luasnya rahmatnya Allah, jadi mengalahkan sifat yang sekiranya itu dari Allah itu adalah sifat yang jelek. Nah, kita bahas. Ana Ibnu Abbas kacerita saking Ibnu Abbas. Ana Ibnu Abbas kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang atau hadis, fima ing dalam barang atau hadis yarwihi kang riwayatake hi ing ma ya rawi kang riwayatake hikmah sapa Rabbi sangking pangerane Kanjeng Nabi. Tabaraka maha mundhak wa ta'ala lan maha luhur. Qala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Nah, kalau ketika sapa Kanjeng Nabi aja, Kanjeng Nabi ini. Bukan Al-Qur'an ini ya. Innallaha katabas sayyi'ati was sayyi'at tsumma bayyana. Innallaha sa'tamani Gusti Allah. Innallaha sa'tamani Gusti Allah iku kataba nulis sapa Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan. Ini masih topiknya tentang rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Innallaha sa'tamani Allah iku kataba nulis sapa Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan. Amal baik, amal soleh, amal yang bajik, ya. Tapi juga menulis wasai'atilan amal-amal Allah, amal-amal jelek juga. Jadi pada prinsipnya Allah itu menulis hasanat dan sayyi'at, tapi standarnya tidak disamakan.
tidak disamakan. Loh, kok bisa Mas? Kok bisa tak? Karena Kanjeng Nabi sudah menjelaskan, tsumma bayyana nuli jelasake sapa Kanjeng Nabi. Tsumma bayyana nuli jelasake sapa Kanjeng Nabi begini. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku hamma. Hama itu bukan hama tumbuhan, hama padi, itu bukan ya. Hama artinya nejo, niat. Apa? Nejo bahasa Indonesianya apa? Punya azam, punya niat intinya. Faman mongko utawi sapane iku hama nejo, niat sapa man bihasanatin kelawan siji kebagusan. Bihasanatin kelawan siji kebagusan, cuma niat, cuma nejo. Kemudian falam ya'malha, nuli orang lakoni sapa man. Falam ya'malha, nuli orang lakoni sapa man ha ing hasanah. Dia tidak melakukan, tapi di awal sudah niat, cuma niat. Pengen niat terus, pengen niat sholat tahajud karena pengen kan sholat tahajud, tidurnya diniati Allah, saya niat tidur, kasih ya nanti biar bisa melek tahajud. Jadi niat. Cuma niat tahajud semisal, contoh ya. Maka kasus kayak tadi contohnya kataba mongko nulis ha ing hasanah, kataba mongko nulis ha ing hasanah Allahu sapa Allah. Allahu sapa Gusti Allah. Allah akan menulis niat baik kita. Nah, begitu mulianya, begitu adilnya, begitu kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Cuma niat tok. Tapi tapi bukan berarti wah nak ini sarane ya aku niat-niat wae berarti. Ya sebut aja niat. Mbah ngelakoni urusan kari sebagai niat wae niat. Ngelakoni kok gampang lah. Bukan berarti begitu juga pemahaman hadis ini. Jadi hadis ini menekankan kita untuk niat yang pertama. Yang kedua untuk apa? Iktina. Iktina itu artinya apa? Punya kesungguhan juga. Semisal tadi aku pengen bangun lebih dini sebelum subuh, maka aku tidur pun ya harus bisa, nggak boleh bergadang lah. Intinya dihati-hati juga, ya. Biar caranya bisa bangun gimana, apakah gunakan alarm apa enggak. Jadi ada effort, ada keinginan yang lebih untuk melakukan niat tadi, gitu. Jadi bukan hanya niat-niat aja. Ya. Lah Allah akan menulis indahu ing dalam sandinge Allah, indahu ing dalam sandinge Allah hasanatan ing sak kebagusan kamilatan kang sempurna. Cuma niat tapi belum sempat. Nah, mungkin bisa lebih pas ketika diartikan begini, niat tapi belum sempat melakukan, gitu. Itu oleh Allah akan diganjar satu hasanah walaupun belum melakukan. Tapi kalau diartikan sebagai niat tapi tidak melakukan, nah kayaknya kok malah berbeda penafsiran nanti ya. Jadi niat tapi belum sempat melakukan.
waktunya sudah habis, ya. Itu insya Allah akan memberikan ganjaran satu hasanah bagi kita walaupun kita belum melakukan. Lah wa in hamma lan lamun nejo sapa man, wa in hamma lan lamun nejo sapa man, lah sekarang sudah niat biha kelawan hasanah, biha kelawan hasanah, dia sudah niat kebaikan untuk melakukan tahajud, melakukan sholat, melakukan apapun amaliyah yang baik. Fa'alimaha nuli nglakoni sapa man fa'amilaha. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau ada fa'ali, alima itu artinya tahu. Alima ya, wong alim, alima. Tapi kalau amila, mimnya di tengah atau mimnya di akhir, alima itu tahu, tapi kalau amila itu melakukan. Nah, itu kudu jeli. Fa'amilaha nuli nglakoni sapa man ha ing hasanah, wis diniati, alhamdulillah dilakukan juga. Tahajute iso dilakoni alhamdulillah, salate jamaah tepat waktu, enggak makmum masbuk, imam takbir Allahu Akbar, kalian yang jadi imam langsung Allahu Akbar, jadi mendengarkan Fatihahnya imam juga, itu kan suatu ganjaran yang utama ketika jamaah. Nah gitu. Nah niat dilakoni juga, maka kataba mongko nulis ha ing hasanah, kataba mongko nulis ha ing hasanah sapa Allah Gusti Allah. Allah akan menulis indahu ing dalam sandinge Allah, indahu ing dalam sandinge Allah. Ditulis itu enggak satu itu kan satu kebaikan, itu kan kalau diniati tapi belum sempat dilakukan. Tapi kalau sudah diniatkan, alhamdulillah bisa menjalankan, maka berapa ganjarannya? Asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Niat belum sempat ngelakoni 1. Niat alhamdulillah bisa melakukan 10. Tidak hanya 10. 10 itu patokan minimum. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ila sab'i mi'ati dhi'fin maring 700 tikel. 700 tikel. Berarti kalau 10 dikali 700 berarti berapa? 7 halo 10 dikali 700 7.000 kebaikan. 10 itu minimum ya, pahala yang diberikan kepada kita ketika kita niat dan bisa melakukan. Niat pengen sedekah, ya Allah ning kono mu kita ana ngemis, aku bar ngelewati. Iki tak siapke bedit 500 rupiah, 1000 rupiah, 200 rupiah, tak sai ya Allah. Sebut ae engko tak sai ning kene, aku ngelewati langsung tak paringke. Wis siap iki. Wis siap. Saya juga sering kayak gitu. Ada orang yang yang parkir itu loh, yang sukarela, ini kan? Yang di jalan kan sukarela itu pengen dikasih karemu, alhamdulillah kan, kalau enggak ya sekarang ya alhamdulillah biasa aja. Laki ya sempat ngesai 2.000, 1.000 gitu. Wes tak ancang-ancang, sudah tak siapkan sebelumnya, mungkin 50 meter sebelumnya sudah tak siapkan. Tiba gitu loh mau ngasihkan, delalah kok ya enggak sampai. Ana truk lah, ana tronton lah, jadi meh ngasihnya malah membahayakan
jiwa kita. Artinya pun akhirnya pun ya nggak jadi. Bahkan ketika mungkin udah diingatkan di rumah sakit misal di Demak sana, oh nanti ada yang nyebrangi, oh berarti tak calengin ini tas. Sampai sana pun loh 1.000 2.000 ya wah Gusti tekan mah kok isih utuh jebulan lali. Nah, contoh kayak gini loh, insya Allah oleh Allah dikasih pahala minimal berapa? 10 hasanah, 10 kebaikan. Itu minimum. Kalau dilipat gandakan 700 berarti 7.000 kebaikan. Padahal satu kebaikan itu ada yang menerangkan itu satu gunung emas itu lebih itu, setahu saya. Satu kebaikan loh, satu gunung Himalaya yang paling tinggi di dunia itu ketika jadi emas itu kurang lebih kayak gitu. Satu kebaikan, ya. Satu kebaikan. Nah ini 7.000. Nah, makanya begitu anugerahnya Allah kepada kita tuh subhanallah. Ila sabimati di'fin ila ad'afin, bahkan lebih, ila ad'afin maring pira-pira tiklan, ila ad'afin maring pira-pira tiklan katsiratin kang akeh, katsiratin kang akeh. Jadi bisa Allah itu saking kayanya itu 7.000 lebih bisa dikasihkan kepada kita. Nah, itu ketika kita nejo niat dan kemudian melakukan ibadah, ya, hal-hal baik, sholat, tahajud, sedekah, apapun itu. Nah, sekarang kebalikannya. Wa in hammala lamun nejo sapa man, wa in hammala lamun nejo sapa man bisai'atin kelawan amal Allah. Sekarang kalau amal jelek gimana? Wa in hammala lamun nejo sapa man bisai'atin kelawan amal Allah falam ya'malha, nuli orang lakoni sapa man, falam ya'malha nuli orang lakoni sapa man ha ing, awas rujuknya jangan sampai keliru, ha ing sai'ah, ya. Kalau tadi ha tadi rujuknya marjinya ke hasanat. Nah sekarang ini marjinya ke sai'ah. Kalau orang niat amal Allah kemudian tidak melakukannya, falam ya'malha, ya, maka katabahallahu mongko nulis, katabah mongko nulis ha ing sai'ah, katabah mongko nulis ha ing sai'ah sapa Allah Gusti Allah indahu ing dalem sandinge Allah hasanatan ing siji kebagusan kamilatan kang sempurna. Lu niat Allah lho, niat Allah, niat ya Gusti cah kae kok gregetke ya ditahin awas kae itu waplok sireng misal kan niat elek ya ditani cek kok enggak cek karo aku sendal tak empet kae ditani iki kok, tapi cuma niat kayak gitu kemudian mau melakukan, hidayah datang, ya Allah ojo sip, ojo bur, ojo ham, ya, ojo dilakoni ham, rape ya. Hidayah datang akhirnya dia pun nggak jadi melakukan. Yang awalnya niatan lepol. Seperti itu Allah akan memberikan satu hasanah yang sempurna. Padahal kalau tadi cuma niat kebaikan tapi tidak dijalankan itu satu hasanah ya. Harusnya kalau niat elek tapi tidak dilakukan kan ya satu saya kan harusnya kan adil ya. Tapi adilnya Allah bukan adilnya seperti kita. Adilnya Allah bukan seperti adilnya kita.
Karena apa? Inna rahmati wasi'at ghadabi ghalabat ghadabi. Rahmatnya Allah itu nanti di yaumil kiamah seperti yang disampaikan Gus Ba juga, seingat saya itu, rahmatnya Allah akan mengalahkan rasa amarahku, akan mengalahkan rasa ghadabku. Aku pengen nyiksa fulan iki. Tapi rahmatnya Allah karena mungkin ulas AC-nya jadi nggak jadi disiksa. Itu rahmat. Hadis kemarin bahasanya rahmat. Hadis sekarang pun bahasanya juga rahmat. Kita masuk surga, amin. Amin. Bukan karena amal kita, bukan karena amal baik kita, bukan karena kita hafal Al-Quran, bukan karena kita sholat, bukan karena kita puasa, bukan karena kita zakat, tahajud, apapun, bukan. Tapi karena fadl rahmat. Ya, karena fadl rahmat. Maka ketika ada bahasan ngamal soleh, Allah memberikan pahala walaupun belum sempat melakukan, itu sudah suatu anugerah bagi kita semua. Niat amal Allah tapi belum sempat dijalankan, yuk dikasih hasanah juga, pahala juga, bahkan kamilatan, sempurna. Nah kemudian ini yang saya agak wa in hamma lamun nejo sapa man biha kelawan apa saya wis nejo wis niat sudah niat kemudian apa fa'amilaha nuli nglakoni sapa man saya tidak hanya niat tapi juga dilakukan. Profesional. Jadi dikaplokkan Sebenarnya dimatkan sekalian. Kata mongko nulis ha ing sayi'ah sapa Allah Gusti Allah sayi'atan ing kealanan. Sayi'atan ing kealanan wahidatan kang siji. Jadi kalau kita ngelakoni amal elek yang sudah kita niatkan betul, maka Allah saking anugerahnya yang besar kepada kita cuma dikasih satu sayi'ah, ya, satu sayi'ah. Makanya bersyukur menjadi hambanya Allah, apalagi umatnya Nabi Muhammad itu wajib banget. Tidak hanya di dunia fikih, ya, cara Nabi Musa itu kalau ada najis di bagian baju, najis harus dipotong sekainya. Kita Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad cuma dibasuh, bajunya bisa dipakai lagi. Begitu rahmatnya Nabi ini, ya begitu mulia. Umat kita pun semuanya ya jadi mulia juga. Jadi dikasih kelonggaran, dikasih diskon, katakanlah, ya, dikasih diskon gitu. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Muslimun lan Imam Muslim fi sahihaihi ma'in dalam sahih Bukhari ini Imam Bukhari lan Muslim bihadhil hurufi kelawan ikhlas berroh. Jadi di dalam kitab Bukhari Muslim, kitab Bukhari itu gede loh ya. Saya itu punya kitab Bukhari itu ada 5 atau 4 juz itu seginian. Muslim pun sama. Jadi di Bukhari, di Muslim redaksinya itu ya sama. Karena apa? Hadis itu semisal saya kajian Nabi, semisal kalian itu sahabat, jadi saya mengucapkan A, B, C, D, E, F, G. Belum tentu si ini bisa mengulangi kata-kata saya secara lengkap, persis. Dan belum tentu sama dengan yang lainnya. Makanya hadis pun seperti itu. Ya, analoginya. Oleh karena itu,
Kadang ada redaksi yang berbeda sedikit tapi intinya sama. Nah, karena itu tadi yang mendengarkan tidak hanya satu. Gitu ya. Ya, semoga dengan amal-amal kita yang baik, amal ibadah kita yang sudah kita jalankan, yang sudah kita niatkan, ingat, tapi catatannya harus dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Kemudian kita juga mungkin punya amal jelek, amal sayyi'ah. Amal sayyi'ah kita bisa ditutupi semuanya dengan amal baik kita dan turah-turah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita pun ketika nanti dihisab pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Wallahu alam. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.